can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? What's up guys, balik lagi sama aku Cynthia. Nah oke, sekarang aku udah di depan Infinity Fitness. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, aku tuh hampir kesini setiap hari, ya paling enggak 5 kali lah seminggu. Nah makanya kalau misalnya di aplikasi TokTok itu kayak pada request, Ci tolong spill gymnya. Nah makanya aku kepikiran buat bikin konten buat gym tour. Nah makanya mungkin nanti nggak hanya di sini aja. Kalau misalnya aku bisa ke tempat fitness yang ada di luar kota atau bahkan dimanapun, aku bakalan ngadain yang namanya kepoin tempat gym. So ini langsung aja kita masuk ke Infinity. Nah oke nih, sekarang kita tanyain ya, harga membernya di sini berapa? Kalau membernya berapa Mbak di sini? 330. Kalau paket umum per bulan 330. Biaya registrasinya 125 di awal. Kalau biaya registrasi tambah 125.000, tapi cuma di awal aja. Terus ada promo atau apa nggak? 4 bulan, 8 bulan sama 1 tahun. Oh, Kalau paket yang ini lebih hemat free registrasi. oh oke. Cukup bayar yang ini aja. Oh, kalau misalnya teman-teman langsung bayar 4, 8 atau 1 tahun, itu free biaya registrasi. Ya. Ya. Jadi tetap kayak misalnya 330 dikali 4 gitu ya. Oh, oke. Tapi free biaya registrasi. Kalau misalnya freelance, Per datangnya 75.000. kalau per 1 kali datang 75.000. Ini udah bisa semua kelas gitu. Ya, kalau cewek daftar yang umum ini udah bisa ikut fitness sama ikut semua kelas. Oh, kalau cewek bayar yang tadi udah bisa ikut semuanya, fitness sama kelas-kelas juga. Kalau cowok? Kalau cowok fitness aja sih. Oh, kalau cowok fitness aja. Emang kelasnya ada apa aja? Ada juga aerobik. Zumba sama aerobik. Oh, kalau Sama untuk pound fit kelasnya ada Zumba, aerobik sama ada pound fit. 3 itu ya. Oke, oke. Oke guys, ini udah ada si Raka. Ini personal trainer di Infinity Fitness, salah satunya. Soalnya yang lain masih banyak. Oke, kenalin saya Raka. Di sini sebagai instruktur ya, dan sekaligus personal trainer kalau ada yang perlu saya bantu. Nah, jadi kalau misalnya pemula mau nge-gym nggak usah takut, karena pasti ditemenin sama personal trainer yang ada di sini. Oke Kak, sekarang gue mau lihat nih alatnya nih, ada apa aja. Ini bagian kardio. Bagian kardio nih treadmillnya lumayan ya, ada banyak ya. Terus ada sepeda. Terus ini ada treadmill yang manual ya. Ini treadmill manual. Kita juga di sini akan menjelaskan soal member awam atau baru dengan latihan dasar asalkan nyaman dan aman. Ya, kita tunjukkan. Member awam atau pertama kali latihan, kita mengajarkan dasar paling dasar dari atas ke bawah. Dada ya, pada dasarnya, pada umumnya ada dada, ada sayap, ada bahu, ada kaki. Nah kita biasa nunjukin awal itu main dada ya. Main dada. Oke. Ini namanya chest press ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mendorong bagian dada kita. Aman, nyaman, dan mudah ya kita contohkan, dan mainnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pemula itu enak pakai mesin ya, soalnya posisinya diem semuanya. Beda sama pakai kabel atau dumbbell. Oke, ini mainnya cuma tegak, tinggal dorong ke depan, udah dapet feel-nya ya. Ya, bisa dirasain sama Cynthia ya. Coba.
Oh, jadi lebih enak kalau main pakai mesin tuh. Betul. Karena pasti posisi badan kita diem. Betul, Jadi fokusnya ke ini aja, udah nggak usah incer balance apa-apa lagi. Dan saya biasanya mengajarkan hanya 3-4 alat otot besar, ada tengah, bawah, atas, ya. Terus sama tengah lagi, tengahnya itu rongga dada ya. Kita chest press ini seperti bench press atau kata halusnya ini mesinnya. Ya. Nah, ini buat dada atas ada namanya incline chest press. Mesin Incline. juga sama halnya seperti ini, cuman gerakannya beda, dia lebih condong ke atas. Nah, kalau incline ini untuk bagian dada atas, jadi pasti pas betul. ngedorong posisi. Sebentar, tapi ini ada Oh iya bebannya, bener. Pak. Nah, buat teman-teman kalau mau nge-gym hati-hati ya, ntar bebannya harus dilihat dulu nih. Kalau incline chest press. Oke, di sini juga ada yang namanya dada bawah atau lebih ke wide chest press. Alatnya di sini. Nah, dan mainnya mudah juga, tinggal dorong posisinya menyempit ke bawah. Pegang senyamannya, kalau udah siap ready tinggal dorong ke depan. Oke. Sebetulnya variasi main dada itu banyak, tapi kita mainnya yang aman dan nyaman dan simple. Bener. Untuk orang yang awam. Ya kadang kita kalau pemula tuh suka bosen, misalnya disuruh latihan A terus betul, nyari yang lain, padahal fitness ya gitu-gitu aja latihannya gitu loh. Ya, pegang sini kiri kanan, dorong depan dah. Ya. Jadi harus dapat ke bagian rongga dada, ya. Bener. Otot besarnya kan semua udah tuh 3-4 otot yang kita latih. Nah, kita mainin otot kecilnya, menyarankan tricep. Kita coba. Nah, alat yang gede ini nih namanya cable jungle. Soalnya dia lengkap. Dari kita bisa latihan dada, latihan back, latihan tangan, latihan perut. Jadi semuanya pasti Dan ada lain-lain lah ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, setelah kita main otot besar, kita menyarankan kita main otot kecil. 1-2 alat itu sebenarnya udah cukup, ya. Dan mainnya untuk otot di sini ya, otot tricep ya, mainnya seperti berikut. Mindsetnya ke sini. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Andai kata ini hari kedua, Misalnya hari kedua nih kita lanjut ke back. Kemarin kan udah main chest nih misalnya. Hari ini kita main back. Latihannya super standar atau dalam artian lebih aman dan lebih tertata lah latihannya, ya. Canda dulu dikit nggak apa-apa ya. Oke, pegangnya di ujung sini udah lebih cukup ya. Jadi main seperti ini, tegak pegangnya. Ingat saat main ada orang yang salah, ini saya gerakan yang salah kita tunjukkan dulu. Ada yang seperti ini. Nah, Itu tidak enak ya sini iya. ya. Ada juga yang seperti ini udah berat nih. Nah, itu salah, resiko cedera di bagian punggungnya sangat fatal. Nah, dan yang paling aman, badan tetap tegak. Yang kita tarik kayaknya hanya bagian sayapnya aja, backnya aja. Ingat selalu napas ya. Saat beban terberat kita buang napas, saat beban teringan kita ambil napas ya. Oke, ini kenanya di bagian sayap. Nah, kita coba nih. Coba nih. Artisnya. Pegangnya di sini ya. Tuh, nggak nyampe ya. Iya, pendek saya. Nah, Oke, perfect tuh. Kita kalau menunjukkan satu persatu memakan waktu banyak ya. iya benar. Nah, Karena jadi- latihan back itu emang bervariasi. Variasinya Kayak ya. misalnya nih satu alat cable aja, satu tiang ini bisa kayak tadi wide grip, udah gitu Betul. dibalik reverse, udah Betul. gitu jadi close grip gitu. Betul. Terus nanti kalau ini yang diganti beda lagi kenanya. Betul. Jadi
untuk orang yang udah fasih ya latihan itu memungkinkan bisa nyampe 5-6 alat otot back-nya ya. Nah, setelah kita main otot back, kita main ke otot kecilnya yaitu bicep. Ya, kita tunjukin otot bicepnya yang simpel dan aman. Kita coba nih. Mainnya tinggal duduk seperti ini, tangan kita tempelkan ke kursi, pegang, tegak, fokus ke bagian bicep. 1, 2, 3. Ada orang yang mainnya ego, mainnya beban banyak, dan dia mainnya cepat. Jadi feel ke bicepnya itu nggak ada, ya. Kita dapatnya cuma 50% kalau mainnya ego, mainnya seperti yang saya mainin ini yang salah ya. Nah, itu salah. Yang benar itu biarpun seberat apapun, seperti yang dibilang sama sipu kita Aderai ya, kita harus main pakai feel atau pakai tempo ya. Tempo itu untuk mengenai otot yang kita mainkan. Dan mainnya seperti ini. Nah, itu pasti dapat. Coba dirasain sama artisnya nih. Nggak usah banyak dah. Biasanya aku kalau pakai alat ini isi 2,5 juga udah sakit bicepnya. Gitu, ya. Naiknya agak cepat biasanya, terus turunnya pelan lagi. Nah, udah kerasa tuh. Nah, jadi simpelnya ya. Iya. Setelah kita main otot besar back, kita tutup dengan bicep. Misalkan ini hari ketiga, hari ketiga latihan ketiga kita latihan yang namanya otot shoulder atau lebih simpelnya main bahu. Dan main bahu ini alatnya paling simpel, paling aman ya. Dan ini apa ya namanya ya? Apa ya, Kak? Bingung kita. Nah, pokoknya alat yang paling nyaman digunakan untuk main shoulder. Jadi kita nggak usah takut cedera atau takutnya karena mainnya nyaman. Iya. Ya, kalau main mesin teman-teman aman lah. Betul, gitu. tinggal mendorong aja. Dan kita contohkan sama artisnya langsung seperti ini mainnya. Jadi ini nama mesinnya shoulder press ya. Betul. Nah, udah tinggal diangkat kayak gini nih. Jadi pakainya gampang banget. Tuh. Nah, biasanya kan orang suka ada yang pakai dumbbell gitu kan. Kalau misalnya orang yang udah lama sih enak buat jaga keseimbangannya. Tapi kalau misalnya pemula biasanya agak susah. Jadi lebih gampang pakai mesin. Untuk menjaga kestabilannya. Ya, untuk jaga kestabilannya. Karena biasa kalau pakai dumbbell, apalagi udah berat gitu kan, suka goyang-goyang. Betul. Nah, ada juga setelah kita main ini 3 alat lagi, kita simpelnya main bahu samping. Mainnya ya kurang lebih ya seperti berikut tuh. Samping. Ada juga yang ke depan, namanya front lateral raise juga. Ada nanti yang terakhir di bagian butterfly, cuman kembali posisinya begitu. Buat bahu belakang. Betul, bahu belakang. Soalnya bahu ada 3 part ya. Betul. Depan, samping, sama belakang. Betul. Ini biasanya yang umumnya ada, namanya ini Smith machine. Nah, setahu aku Smith machine itu ada 2 macam juga. Ini kan yang tiangnya lurus, ada lagi yang tiangnya miring. Nah, kalau aku pribadi lebih nyaman pakai yang lurus ini. Gak tahu kenapa, emang karena feel-nya udah terbiasa aja. Jadi Smith machine ada 2 macam. Nah, kalau di sini yang tiangnya itu lurus. Nah, biasanya orang pakai buat macam-macam nih Smith machine. Bisa latihan kaki, terus latihan bahu juga bisa. Terus misalnya ada yang main trapesius di sini. Betul. Sekarang kita mau contohin latihan kaki, squat ya, Kak. Dan tambahan ya, untuk latihan kaki biasanya orang yang tetap ya cari aman bagi yang awam pakai Smith machine. Dan ada yang orang udah fasih ya, kita pakainya yang manual nih, pakai yang sebelah sini. Iya, ini kan tadi bekas orang Korea nih tadi main di sini. Ya, kita contohkan untuk main squat ya, squat dalam latihan kaki ya. Coba kita contohin sama artisnya. Jadi tinggal mengatur posisi, tinggal main. Ya. Nah, dengan seperti itu. Oke. Jadi kalau pakai Smith machine enak banget, gak usah jaga keseimbangan, gak usah. Tinggal ngatur posisi sama pernapasan aja. Nah, benar. Kadang orang kalau yang awam ya, pasti prajuritnya sama
yang namanya pernapasan sama posisinya. Nah, makanya kita terapin semuanya itu ke member-member awam ya. Kita jelaskan posisi dan napasnya biar nggak beraturan. Itu biar teratur gitu ya. Iya. Alat untuk squat itu tadi ya, yang pertama aman, dan ini ada hack squat, ini aman banget. Aman. Posisinya tinggal tiduran relax, tinggal naik turun aja sama seperti di sana. Itu nggak harus dibusungkan, posisi kaki udah dapet. Boleh dicontohkan artisnya? Ya. Nah, ini tinggal dinaikin, ini dibuka, terus tinggal turun. Nah, terus udah tinggal bangun. Enak banget dipakai gitu. Tuh. Oke. Nah, selain hack squat ada lagi biasanya leg press. kita memberikan alat kedua, yaitu namanya leg press. Nah, ini sebenarnya udah ada beban berat bekas orang ya, kita mainin. Bebannya ini lagi banyak banget kan? Oh ya. Tuh 240. Nah, karena kaki saya pendek, jadi saya mulai dari bawah ya. Oke. Posisi seperti ini, awal kita dorong dulu ke atas. awal didorong ke atas. Dan ingat satu hal, kaki kita, lutut kita nggak boleh sampai lurus banget. Karena untuk menjaga tulang tempurung lutut biar nggak terlalu neken ya. Resikonya di sini lebih banyak. Yang dinamakan leg extension. Ini mainnya simpel, tinggal dorong-dorong ke depan, boleh dicontohin sama artis. Ya. Jadi kalau main leg extension, kenanya pasti di paha depan. Quadricep namanya. Oke. Selain leg extension, ada buat paha belakang, namanya lying leg curl. Bisa dinamakan juga, kata orang-orang lebih simpelnya, hamstring ya. Iya, hamstring. Kita biasanya menerangkan, teteh, ibu, cici, bapak, kita latihan di sini nggak rutin seminggu tiap hari ya, ada jeda istirahatnya. Jadi ketika kita misalkan pada umumnya kita latihan Senin latihan dada, Selasa sayap, Rabu kita off total untuk recovery, otot-otot kita berkembangnya lebih baik gitu. Ada hari Kamis, kita main bahu. Nah, antara hari Jumat atau hari Sabtu sebisanya teman-teman latihan boleh tuh kaki, gitu. Jadi dalam seminggu itu kita nggak harus setiap hari, karena ada yang namanya overtraining. Ketika kita overtraining nanti jatuhnya tipes. Nggak mau ya teman-teman ya, Sayang udah bayar member gym malah tipes. Kita kan di sini carinya sehat, bukan sakit. Gitu. Karena kalau pemula harus bertahap semuanya. Nanti kalau misalnya lama-lama udah ngalamin yang namanya fase stagnan gitu-gitu aja, boleh diubah polanya atau tambahin dari yang tadinya seminggu 3 atau 4 kali jadi 4 sampai 5 kali. Nah, itu nggak masalah. Boleh tanya langsung nih sama suhunya nanti teman-teman. Ini juga suhu nih. Oh, aku mau nanya. Apa? Ini kan lagi COVID nih Kak. Di sini ada nggak kayak penyemprotan disinfektan? Tentu. Setiap hari kita menyemprotkan disinfektan untuk kebersihan alat-alat dan menetralisir kuman-kuman ya. Jadi dalam sehari itu bisa 2 kali. Kita di sini menjaga kualitas kebersihan itu dipastikan 100%. Nah, misalnya buat perawatan alat nih Kak. Soalnya kalau misalnya aku datang ke sini pakai alat tuh nggak pernah yang namanya kabel atau Smith machine tuh macet. Sebulan itu dua kali ya. Misalkan kayak alat-alat seperti ini, kan ini kan bisa seret ya. Nah, kita kasih oli, bukan oli sih, lebih ke minyak ya, lebih ke minyak untuk mainnya biar lebih nggak seret. Terus kalau dumbbell itu paling gede berapa kilo Kak? Nah, di sini kita ada 50 kilo paling gede. 50 kilo. Kita lihat nih. Nih, dumbbell 50 kilo ini paling besar dan jarang ada yang ngangkat. Ya, ada kemungkinan kecil ya, saya sama ownernya yang bisa angkat. Karena iya dong, sedikit lebih inilah. Nah, teman-teman, ada tambahan lagi selain komplit alat-alatnya, kita juga di sini menyediakan
tempat sauna ya untuk merebahkan badan, merelaksasikan badan kita yang sudah kecapean. Tempatnya seperti ini. Tuh. Di Kerawang ini yang ada tempat saunanya hanya yang kita tahu ya. Ada dua tempat fitness, Infinity Fitness sama Ideal Body Gym yang ada di Keparet. Jadi Karawang. Infinity Fitness sama Ideal Body Gym ownernya sama. Cukuplah ya, kita review. Jadi kurang lebih ini gym tour di Infinity Fitness karena dari kemarin lumayan banyak teman-teman yang kepo. Mungkin karena gue sering konten di sini gitu kan, jadi pada kepo. Jadi kurang lebih segitu dan alat-alatnya juga lumayan oke, worth it sama harganya. Dan maaf ya kalau pribadi saya menjelaskannya tidak detail karena terlalu banyak nih alatnya di sini, saya nggak mungkin dong jelasin satu persatu. Yang penting ada gambaran. Bener. Pengen lebih jelas lagi, silakan teman-teman datang ke sini, saya jelaskan dengan detail. Oke? Benar banget. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you di next video.